Pernahkah kamu bertemu seseorang yang hanya hadir sebentar, tapi meninggalkan bekas yang dalam di hatimu? Bukan artis, bukan ustadz, bukan siapa-siapa, tapi ucapannya terasa seperti teguran dari langit. Hari itu aku hanya ingin membeli air, tapi yang kudapat adalah pelajaran hidup yang tak akan pernah aku lupakan. Ini kisah tentang seorang lelaki tua yang menampar jiwaku dengan hikmah sederhana. Dengarkan sampai akhir, mungkin hatimu juga akan tersentuh. Hari itu aku sedang terburu-buru. Di tengah panasnya matahari siang dan riuhnya kota, aku menyempatkan diri untuk singgah di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Hanya ingin beli air dan duduk sebentar melepas lelah. Di sana, duduk seorang kakek renta. Pakaiannya lusuh, wajahnya penuh keriput. Tapi matanya tajam dan teduh, seolah menyimpan ribuan kisah. Ia tersenyum padaku dan berkata, "Capek ya, nak? Istirahatlah. Dunia ini sudah cukup sibuk tanpa kita ikut tergesa-gesa." Aku tersenyum kaku. Dalam hati, aku berpikir, ini pasti orang gila. Sok bijak. Hidupnya saja seperti itu. Tapi entah kenapa, aku diam. Lalu dia mulai bercerita, bukan karena aku tanya, tapi karena dia ingin berbagi. Katanya, dulu dia seorang guru. Punya rumah, istri, anak-anak. Hidup sederhana tapi cukup. Hingga suatu hari, rumahnya terbakar. Istrinya meninggal. Dan anak-anaknya pergi entah kemana, tak pernah kembali. Aku tercekat. "Apa Bapak gak marah sama Allah?" tanyaku, spontan. Dia tertawa kecil. "Kalau marah, sudah. Nangis, sudah habis air mata." Tapi setelah itu aku sadar, yang paling mahal di dunia ini bukan rumah, bukan keluarga, bukan harta. Aku menatapnya heran. "Lalu apa?" Dia menjawab pelan, "Yang paling mahal adalah hati yang bisa tetap bersyukur, walau hidupmu porak-poranda." Aku terdiam. Mendadak, aku merasa begitu kecil. Lalu dia menatapku dan berkata, "Kamu masih muda. Jangan habiskan hidupmu untuk mengeluh. Jangan sibuk mencari yang belum ada, sampai lupa mensyukuri yang masih ada. Karena kalau Allah mau ambil semuanya, bisa dalam satu malam saja." Aku hampir menangis. Bukan karena kasihan padanya, tapi karena malu pada diriku sendiri. Dalam 10 menit percakapan, orang yang tak kukenal ini telah menampar hatiku lebih keras dari siapapun. Ketika aku berpamitan dan bertanya, "Bapak tinggal di mana?" Dia hanya menunjuk langit. "Tempatku? Di mana saja. Tapi tujuan akhirku, ya di atas sana." Teman-teman, dalam hidup ini kita seringkali mengukur seseorang dari pakaiannya, pekerjaannya, statusnya. Tapi lupa, bahwa hikmah bisa datang dari siapa saja. Bahkan dari orang yang tak kita kenal, di warung kecil pinggir jalan. Kadang, Allah kirimkan malaikat. Bukan dengan sayap, tapi dengan keriput, pakaian lusuh, dan senyuman yang tulus. Semoga kisah ini menyadarkan kita, bahwa hidup bukan soal siapa yang menang, tapi siapa yang bersyukur paling tenang.